Kata-kata ini membuat Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham. Saat Feng Tianxing melambaikan tangannya, ini dikatakan dengan enteng. Kamu salah paham. Maksudku memotong rumput liar adalah tentang membasmi akarnya. Karena kamu telah memilih jalur kekuasaan, yang terbaik bagimu adalah kalah sejauh mungkin. Hal-hal itu hanya akan menghalangimu. Feng Ming tertegun beberapa saat sebelum dia pulih dari kata-kata Feng Tianxing. Dia menundukkan kepalanya dan ragu-ragu. Tapi bagaimanapun, saya adalah seorang pekemah. Dan saya telah menerima kebaikannya di masa lalu. Pada saat ini, Feng Xuan juga dengan hati-hati datang ke pintu, menguping pembicaraan di dalam. Feng Tianxing mendengar langkah kaki itu, tetapi dia tidak peduli. Kamu bisa memikirkan kebaikannya, tetapi kakak laki-laki yang tidak setuju denganmu masih harus dipaku dengan kuat di peti mati. Tidak peduli betapa sedihnya kamu menangis, kamu harus mengetuk paku di peti mati untukku satu persatu. Kamu belum belajar kekejaman, tetapi dia telah mempelajarinya selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dan sekarang kamu telah melepaskan metode kultivasi spiritual. Jarak antara kamu dan dia hanya akan semakin kecil dan semakin kecil. Kamu bisa mengalahkan dia dan miliknya. Bawahan, dan melindungimu, kakak. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Dengan mengatakan itu, Feng Tianxing melemparkan latihan yang telah dia selesaikan kepadanya. Benda ini tidak bisa jatuh ke tangan iblis. Jika tidak, identitasku akan terungkap. Dan rencana kebangkitan umat manusia akan sepenuhnya dibatalkan. Dunia ini sangat besar. Selain kamu, pasti ada ras manusia lain yang bertahan hidup. Tetapi sistem latihan ini adalah ringkasan dari upaya pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu sulit untuk memperkenalkan yang baru. Feng Ming dengan hati-hati melakukan latihan ke dalam pelukannya. Karena takut menekan lipatan sekecil apapun, seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, yang tampaknya cukup aneh. Feng Tianxing melambaikan tangannya. Aku sudah menyerahkan barang-barang itu kepadamu. Aku memiliki beberapa hal umum dan sepele di sekitarku baru-baru ini. Aku tidak bisa menghindarinya untuk saat ini. Kalian harus lebih berhati-hati. Setelah berbicara, Feng Tianxing pergi di bawah tanah yang gelap ini, di bawah bayang-bayang. Feng Ming memegang buku itu dengan kedua tangan. Apa yang dipikirkan Feng Tianxing dalam benaknya adalah apa yang dikatakan Feng Tianxing sebelumnya. Jika dia tidak bisa belajar menjadi kejam, lawannya pasti akan mengajarinya kekejaman dengan darah. Menghadap ke dinding sebentar, Feng Ming tiba-tiba berdiri. Di matanya, dia sudah membuat keputusan dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan alasan yang masuk akal. Feng Xuan diam-diam datang ke belakang Feng Ming. Melihat penampilannya yang memalukan, dia tidak tahan di dalam hatinya. Kakak, apakah itu senior yang kamu sebutkan tadi? Feng Ming tiba-tiba bangun dengan cepat dan berkata. Ya, para senior membawakan kami makanan untuk musim dingin, dan juga membawakan kami metode kultivasi. Feng Xuan masih sedikit bingung. Tapi perilakunya sangat mencurigakan. Dia bisa menunjukkan wajahnya. Tapi dia harus menyembunyikannya. Menghadapi pertanyaan Feng Xuan, Feng Ming menjelaskan dengan sabar. Ada beberapa hal tentang kakakku yang tidak bisa kita lihat di permukaan saja. Atau dengan kata lain, terkadang kita hanya bisa melihat di permukaan. Penolakan senior untuk menunjukkan wajah aslinya pasti memiliki kesulitannya sendiri. Tetapi jika dia benar-benar ingin merugikan kita, tidak perlu terlalu merepotkan, kecuali dia punya kebiasaan khusus, yang menurutku sangat tidak mungkin. Setidaknya untuk saat ini kita bisa mempercayainya. Feng Xuan agak bingung. Apa artinya Anda tidak bisa hanya melihat permukaannya saja? Atau Anda hanya bisa melihat permukaannya saja? Tapi dia tidak perlu berpikir jernih. Cukup dengarkan pengaturan kakaknya. Dan dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dengarkan kakakku. Aku tidak terlalu peduli. Feng Ming mengulurkan tangan dan mengusap kepala Feng Xuan dengan penuh perhatian. Jangan khawatir. Aku akan menangani semua hal ini. Hanya masalah waktu saja. Senior benar. Saya terlalu berpengalaman di bidang ini. Setelah hening sejenak, Feng Ming memutuskan untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini terlebih dahulu. Selama dia memiliki ide ini, akan selalu ada solusi. Adapun apakah itu pembunuhan atau pembunuhan terbuka, itu semua tergantung pada pikirannya. Saat ini, kam manusia memiliki vitalitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Lagi pula, mereka mendapat kesempatan untuk melawan iblis. Kiat pelatihan yang disalin sendiri oleh Feng Ming ada di tangan mereka. Selama mereka dapat menyelesaikan pelatihan, mereka dapat mengambil sesuatu dari udara seperti yang dilakukan Feng Ming hari itu. Kemampuan ini tampaknya sangat biasa bagi para praktisi, tetapi bagi manusia fana ini, cukup membuat mereka tercengang. Alasan utama mengapa Feng Ming membagikan hal ini adalah karena mereka telah berlatih selama setengah tahun. Dibandingkan dengan orang-orang ini, titik awalnya lebih dari 1,5 bintang. Yang terpenting adalah di masa mendatang, jika dia ingin berkembang, dia harus memiliki uluran tangan. Dia tidak bisa berbuat banyak sendiri. Di antara sekelompok orang, Feng Ming melihat mangsanya. Paman, karena persetujuannya Feng Ming dan Feng Xuan dapat tinggal di kamp,
menghindari nasib ditinggalkan di hutan belantara. Jika itu tahun lalu, tubuh paman yang kuat dan kekuatan yang kejam akan cukup membuat semua orang kagum padanya. Tapi sekarang, kemunculan Feng Ming langsung mematahkan monopoli semacam itu. Memaksa paman untuk bergabung dalam barisan mempelajari latihan. Tentu saja, tidak ada yang penting. Yang paling penting adalah, setelah Feng Ming mengambil tindakan, posisi milik paman-paman menjadi milik anak buah Feng Ming. Paman, bagaimana perasaanmu tentang latihanmu? Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Aku memiliki beberapa pengalaman dalam latihanku selama bertahun-tahun. Di hadapan rayuan Feng Ming, paman bahkan tidak memikirkan sesuatu yang berlebihan. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku tidak mengerti hal ini dengan baik, jadi aku ikut saja bersenang-senang. Aku tidak tahu satu karakter besar pun. Bagaimana aku bisa tahu begitu banyak? Datang saja dan coba keberuntunganku. Reaksi paman tidak melebihi harapan Feng Ming. Lagi pula, jika dia ingin bangkit sekarang, dia harus menginjak dirinya sendiri. Dan berpura-pura tidak tahu apa-apa adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Paman, lihat perlahan. Aku akan pergi ke tempat lain dulu. Kudengar ada gerakan baru dari Mozu baru-baru ini, jadi lebih baik kita berhati-hati dalam segala hal. Setelah mengatakan ini, Feng Ming pergi, dan bertukar rahasia kultivasi dengan ras manusia lainnya. Adapun paman, setelah Feng Ming pergi, seringai muncul di pipinya. Mengambil posisiku dan berpura-pura menjadi orang benar, balas dendam ini akan terbalaskan suatu hari nanti. Paman diam-diam membandingkan buku-buku yang merekam latihan di tangannya beberapa kali, dan Feng Ming tidak memikirkan dengan hati-hati tentang metode kultivasi. Dengan kata lain, Feng Ming ini hanyalah seorang anak kecil yang baru saja menguasai kekuatannya. Seberapa besar hati dia bisa berhati-hati terhadap pria jujur ini? Jelas tidak mungkin. Selama Anda menguasai cara dasar dari latihan ini dan memperkuat diri Anda sendiri, bukankah mudah untuk menghadapi Feng Ming saat itu? Kamu lebih seksi dariku. Feng Ming, kamu masih terlalu lembut. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisiku.